Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Adama Putra Bongklah. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan rekan kita UJPA Channel. Tempo hari bertanya teman-teman ya, tentang bahannya sering terjadi busuk pada daun tunas terbarunya teman-teman ya. Di kolom komentar teman-teman, dan saya sudah menjawab itu terjadi karena gagal akar teman-teman ya, gagal akar ataupun bisa jadi juga diserang hama kutu hitam teman-teman ya, menggerogoti pucuk tunas terbarunya. Namun rata-rata yang sering terjadi teman-teman gagal akar yang mengakibatkan busuk pada ujung tunas ini teman-teman ya. Kita mengenali gejalanya teman-teman, yaitu dengan mengeringnya ujung-ujung daun ini teman-teman. Ujung-ujung daun ini mengering teman-teman ya, bukannya ini kalau ini terjadi karena oper matahari teman-teman ya. Ini saya jemur untuk setelah karena ada gejala pembusukan akar ataupun gagal akar. Ini terjadi teman-teman, ciri-cirinya ialah ujung-ujung daun ini mengering teman-teman ya. Ini yang untuk yang sudah pecah daun, dan ini bisa terjadi pada media air ataupun media tanah ya teman-teman ya. Dan ini daun tunas, daun pemula, ini ujung-ujungnya menghitam seperti ini teman-teman. Menghitam ujung-ujungnya ini, tepi-tepian daun ini menghitam. Ini bukan karena matahari teman-teman ya, karena ini saya program bahan ini albino, dan ini selalu saya tempatkan di dalam ruangan tanpa terkena sinar matahari. Dan ini pasca saya penyelamatan teman-teman, karena saya mendapatkan ujung-ujung daun ini menghitam, lalu saya membuka kulit terluarnya. Ini awalnya original teman-teman ya, dan sudah saya pernis. Namun saat saya mendapatkan ujung-ujung daun ini menghitam, segera saya cabut kulit terluarnya dan saya pindahkan ke media tanah teman-teman ya. Saat itu 100% original tanpa media, dan karena saya mendapatkan ujung-ujung ini menghitam daunnya, saya menganggap ini gagal akar teman-teman ya. Ini bisa terjadi pada media air dan media tanah. Dan saat ini alhamdulillah teman-teman, daun terbarunya sudah tidak lagi mengeluarkan hitam-hitam. Dan ini saya tebas teman-teman ya. Ini saya tebas saat saya mendapatkan ini setelah saya periksa akar, ujung-ujung akar ini, dan saya mendapatkan 3 akar yang tidak bisa keluar. Saya kupas kulit terluarnya dan saya mendapatkan ujung akar tersebut membusuk teman-teman, lalu saya pangkas dan saya pindahkan ke media tanah ini. Namun ini hanya media ceper teman-teman ya, tidak terlalu besar medianya, dan alhamdulillah ini sudah sembuh teman-teman ya. Dan untuk menyikapi teman-teman, ini akan saya periksa akarnya. Kita bisa periksa akarnya teman-teman. Kita mengenali gejala pembusukan pada tunas teman-teman ya. Jika kita biarkan berlarut-larut teman-teman, ini akan berakibat juga kematian teman-teman ya, karena busuk tunas terbarunya, otomatis bahan ini akan mati teman-teman. Kita lihat teman-teman, ini bahan pasca saya pruning sekitar 2 bulan lalu teman-teman. Ini sudah di ujung tanduk ya teman-teman ya. Jika kita biarkan seperti ini, bahan ini akan mati perlahan. Inilah yang disebut dengan hidup segan mati tak mau teman-teman. Kita periksa akarnya. Jika bahan bonsai kelapa yang masih memiliki batok teman-teman, itu bisa juga terjadi karena goyangnya batok teman-teman ya. Makanya terjadi stres, gagal akar, dan busuk pada tunas terbarunya. Kita lihat teman-teman, apakah ada akar busuk, dan kita periksa batoknya apakah batok ini busuk. Jika batoknya busuk, dia akan mempengaruhi pertumbuhan teman-teman ya, dan bahkan bisa membunuh bahan bonsai kelapa kita teman. Ini teman-teman, lihat daunnya layu, tidak segar teman-teman. Nah, inilah awal gejala pembusukan pada tunas termuda, daun muda teman-teman, dan pada batangnya teman-teman ya, yang berakhir kematian teman-teman. Ini bahan ini sudah di ujung tanduk teman-teman ya. Untuk itu kita periksa akarnya. Jika ada akar busuk,
kita lepas teman-teman ya, kita potong. Inilah gagal akar teman-teman, kita lihat akar serabutnya banyak. Kita lihat teman-teman apakah ada akar yang busuk. Sepertinya tidak ada teman-teman. Ini busuk satu nih teman-teman ya, lembek dia, lunak teman-teman. Ini awal pembusuk. Ini dua teman-teman ya, ada dua akar busuk, ada dua akar lembek teman, satu dua. Dan kita lihat teman-teman apakah aroma pangkal batok ini busuk. Karena ini masih ada tunasnya teman-teman ya, ini masih sepertinya nutrisi pun sudah habis nih teman, karena dia terpaksa namanya gagal akar. Isi nutrisi di dalam batok ini terpaksa mengalirkan nutrisi kepada pohon ini hingga dia cepat habis teman-teman. Ini bahan baru sekitar berusia 1 tahun lebih sedikit teman-teman. Dan teman ini sepertinya ada dua akar busuk. Inilah teman, lembek nih, satu dua. Inilah penyebab bahan ini layu teman-teman ya. Ini juga mantan media air teman-teman. Bisa terjadi karena akar serabut ini tidak mampu bekerja dengan baik. Makanya ini teman-teman, ini akar busuk teman-teman ya. Ini akar busuk. Kita potong aja teman. Ini nanti kita coba kita ganti media tanamnya teman-teman ya, dan jangan terlalu lembab. Ini bisa terjadi juga karena terlalu lembat, media yang terlalu lembab teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada bahan yang satunya teman. Ini nanti akan saya kembali, akan saya ganti media tanamnya teman-teman. Dan ini satu lagi teman-teman, ada juga gejala pembusukan akar teman-teman ya, gagal akar. Akar ini tidak mampu bekerja dengan baik. Ini teman-teman, ujung-ujung daun ini menghitam. Ini menghitam nih. Lama kelamaan teman-teman jika tidak ditangani sampai dia ke tunas terbarunya teman-teman. Terlihat ini tunas terbarunya sangat layu teman-teman. Bunyinya tidak sama dengan daun yang subur teman-teman ya. Inilah bunyi daun yang subur gimana. Ini layu, walaupun dia masih terlihat segar namun dia tidak subur teman-teman ya. Itu ini bisa kita periksa juga akarnya teman-teman. Ini kebetulan bahan bonsai kelapa on drop teman-teman ya. Ini akar, jika terjadi pembusukan akar teman-teman, itu bisa terjadi karena media yang terlalu lembab ya teman-teman. Bisa karena pembuangan dari drainase air di dalam media ini tidak bagus hingga air tergenang teman-teman. Itu salah satu penyebabnya teman-teman ya. Dan bisa juga akar itu tidak bisa, yang saya sebut akar serabutnya manjal teman-teman, yang mengakibatkan akar tersebut tidak mampu mencari nutrisi teman-teman. Potong saja teman, bisa keluar lagi ya. Teman, kita cek ini apakah ada juga akarnya busuk. Ini bahan sudah pecah daun teman, sayang nih teman, tiba-tiba dia membusuk teman ya. Tiba-tiba layu dan pucuknya seperti akan segera membusuk teman-teman ya. Dari pertanyaan rekan kita UJTA sama persis seperti ini teman-teman ya. Ini teman-teman akar melembek nih teman-teman. Ini akar sudah busuk nih teman-teman. Satu akar besar ini busuk, lembek, hanya berair di dalamnya. Jika akar ini sehat teman-teman, warnanya segar dan keras teman-teman ya. Tidak di dalam akar ini tidak mengandung air teman-teman.
Ini sepertinya busuk, cuman ada akar utama satu busuk. Ini busuk teman-teman ya. Ini akar ini busuk, berair di dalamnya teman-teman. Udah mulai busuk teman-teman. Akar ini lembek. Nah ini teman-teman, mudah-mudahan ini masih bisa diselamatkan teman-teman ya, dengan kita mengganti medianya. Inilah teman-teman ya, mudah-mudahan bahan ini akan tetap segar dan bisa sehat kembali teman-teman. Kita lihat teman-teman beberapa akar, jika ada akar busuk kita potong kembali. Nah teman-teman, cukup segitu dulu konten kali ini tentang gejala gagal akar pada bonsai kelapa teman-teman. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.